Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya I'anatul Zahro dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, STI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu UAS Fan Al-Khitobah. Dan saya akan menjelaskan tentang argumen debat bahasa Arab. Argumen debat merupakan unsur utama dalam kegiatan debat yang berfungsi untuk mempertahankan perdebatan, menyanggah pendapat lawan, dan meyakinkan audiens melalui alasan yang logis serta didukung oleh bukti yang relevan. Nah, dalam tradisi keilmuan Arab, argumen dikenal dengan istilah al-hujjah. Al-hujjah yang berarti dalil, alasan, atau bukti yang digunakan untuk menguatkan suatu perdebatan. Nah, sedangkan debat disebut al-munazoroh. Al-munazoroh yaitu proses bertukar pendapat antara dua pihak atau lebih untuk membahas suatu masalah secara rasional dan sistematis. Jadi, debat itu pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dalam argumen debat memiliki 5 unsur. Yang pertama yaitu muqaddimah, yang kedua hujjah, yang ketiga itu istidlal, yang keempat rad ala al-khasm, dan yang terakhir yaitu khitam. Yang pertama yaitu muqaddimah. Yang dimaksud dengan muqaddimah yaitu merupakan bagian awal dalam debat, berfungsi untuk memperkenalkan topik, menjelaskan posisi tim, serta menarik perhatian audiens. Pembukaan yang baik dapat memberikan gambaran umum mengenai isu yang akan diperdebatkan dan membantu audiens memahami arah pembahasan. Dalam debat bahasa Arab, muqaddimah biasanya diawal dengan salam, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kepada moderator dan peserta debat. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian mosi atau topik yang akan dibahas. Yang kedua, hujjah. Hujjah merupakan inti dari debat, yaitu pendapat atau pernyataan yang digunakan untuk mendukung posisi yang dipilih oleh peserta debat. Argumen harus disusun secara logis, jelas dan relevan dengan tema yang sedang dibahas. Argumen yang baik tidak hanya berupa opini pribadi, tetapi harus memiliki dasar pemikiran yang rasional sehingga dapat meyakinkan audiens. Nah, yang ketiga yaitu istidlal. Istidlal adalah proses memberikan bukti atau dalil untuk memperkuat argumen yang telah disampaikan. Bukti dapat berupa data penelitian, fakta, statistik, pendapat ahli, maupun contoh nyata yang relevan dengan topik debat. Keberadaan istidlal sangat penting karena tanpa bukti, argumen akan dianggap sebagai pendapat yang lemah dan kurang meyakinkan. Nah, yang keempat ada rad ala al-khasm, yaitu kemampuan untuk menggapai, membantah atau mengkritisi argumen lawan dengan cara yang logis dan santun. Dalam debat, peserta didik hanya menyampaikan pendapatnya sendiri, tetapi juga harus mampu menunjukkan kelemahan argumen pihak lawan. Sanggahan yang baik harus berfokus pada isi argumen, bukan pada pribadi lawan debat. Dan yang terakhir yaitu khitam. Khitam merupakan bagian akhir debat yang berisi rangkuman poin-poin penting yang telah disampaikan secara penegasan kembali.
posisi yang dipertahankan. Penutup yang baik akan memperkuat kesan akhir di hadapan audiens dan membantu mereka mengingat inti argumen yang telah disampaikan. Saya akan mencontohkan terkait unsur-unsur yang sudah saya bahas. Yang pertama, muqaddimah. Contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fasanatana zarul yawm hawla mawdu' muhimmin wa huwa hal yajibu man'us istikhdamil hatifil mahmul fil madrasah. Jadi kayak seperti muqaddimah seperti biasanya, kayak pembukaan awal. Nah, yang kedua yaitu ada contoh al-hujjah. Contohnya nahnu nu'ayyidu man istikhdamil hatifil mahmul fil madrasah li'annahu yushattitu tibahal tullab wa yuqallilu narkizahum fid dirasah. Jadi kayak kami mendukung pelarangan penggunaan telepon genggam di sekolah karena dapat menggunakan perhatian siswa dan mengurangi konsentrasi belajar. Nah, contoh yang ketiga yaitu istidlal. Al-istidlal wa yadullu ala zalika anna kathiran minat tullab yanshaghilu nabil albab wa wasailit tawasulil ijtima'i atuna ad-dirasah fayankhasfisu mustawa tahsilihimul ilmi. Jadi hal itu dibuktikan dengan banyaknya siswa yang sibuk bermain game dan media sosial saat pelajaran sehingga prestasi belajar mereka menurun. Contoh yang keempat yaitu rad ala al-qasam atau sanggahan. Ar-raddu ala al-qasam yaqulu al-fariqul mu'aridu innal hatifu yusa'idu ala ta'allumi walakinna hadza la yasihu fi jami'il ahwal li'anna kathiran minat tullab yasta'milunahu li ghairi aghradin ta'limiyah. Jadi maksudnya kayak pihak lawan mengatakan bahwa telepon genggam membantu proses belajar, namun hal itu tidak selalu benar karena banyak siswa menggunakannya bukan untuk tujuan pembelajaran. Contoh yang terakhir yaitu al-khitam. Wa fil khitam nara anna man istikhdamil hatifil mahmul fil madrasati yusa'idu ala tahqiqi bi'atin ta'limiyah afdala. Syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebagai penutup, kami berpendapat bahwa pelarangan menggunakan telepon genggam di sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu argumen dalam argumen bahasa Arab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.